Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Ahmad 001, yang mana pada hari ini dan kali ini juga saya akan membagikan sebuah pengalaman mengenai mobil khusus Vios Limo, baik itu Vios Gen 1, Gen 2, dan Gen 3. Umumnya untuk semua tipe jenis mobil yang kasusnya sama ya. Jadi mobil yang ini, Vios saya ini adalah kasusnya lampu engine-nya hidup, nggak mati-mati, kemudian lampu PS-nya hidup, radiatornya kipasnya nggak berputar, dan power steeringnya berat, kayak nggak pakai power steering, beratnya bukan main. Jadi masalah untuk sensor itu yang buat lampu cek engine lebih mengarah ke sensor ya, karena jika salah satu di sensor yang ada di mesin itu bermasalah, maka lampu engine-nya akan hidup dan nggak mati-mati. Nah, untuk mengetahui sensor itu sendiri kita bisa menggunakan scan. Bisa di-scan ataupun bisa menggunakan cara manual dengan di jumper menggunakan kabel. Caranya cukup mudah. Kita hanya membutuhkan kabel kecil aja untuk menjumper dan mengetahui kode kedipan yang ada di speedometer. Dia lampu engine-nya akan berkedip. Berapa kali dia kedipnya, maka kode itu yang akan memberikan informasi mengenai sensor yang rusak di mesin, yang tentunya harus kita perhatikan dan ganti ya, ataupun kalau bisa dibersihin ya kita bersihin aja, kalau udah nggak bisa ya kita ganti yang baru. Nah, untuk PS itu sendiri biasanya ini ada masalah di power steering ya. Nah, untuk teman-teman juga nih, nah sebelumnya saya akan menjelasin dulu buat teman-teman yang biasa masang audio, kabel-kabelnya itu ya. Biasanya kan kita pakai kabel AWG 8, itu kabelnya yang biasa kita sambungin ke aki kemudian ke power. Nah, untuk masang itu perlu diperhatikan atau hati-hati ya, karena kejadian mobil saya ini, saya begitu dapat tiba-tiba ada kabel AWG yang naroknya sembarangan, dia lewat di bawah dashboard mengenai songket modul yang ada di dekat setir, kemudian kesenggol, dan terjadilah power steeringnya berat karena modul yang power steering itu mengalami apa ya, istilahnya konslet, karena songketnya itu kendor. Saya pasang lagi udah nggak bisa. Nah, kejadian ini emang jarang sih, jarang power steering itu apa istilahnya mati, itu jarang. Karena ini buat teman-teman aja ya, buat teman-teman yang untuk biasa masang kabel-kabel audio itu perlu dipasang yang hati-hati ya, nggak asal sembarangan naruh kabel lewat bawah dashboard, sembarangan basing-basing, yang penting sampai ke power. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena beresiko tinggi yang mengakibatkan komponen lain bermasalah juga, karena kabel itu sendiri mengalami gesekan, baik itu mengalami macam-macam. Pokoknya hati-hatilah masang kabel untuk yang ada di bawah-bawah dashboard ini, kan itu banyak bener kabel itu. Nah, untungnya masalah ini dapat saya atasi, yang kebetulan hanya sikringnya aja yang putus, karena power steeringnya jarang banget terjadi ya. Biasanya lebih lebih sering itu di lampu cek engine-nya hidup, itu sering banget, tapi kalau power steering jarang. Nah, untuk mengetahui itu sendiri ada di sikring itu kita cek dulu apakah ada yang putus, kemudian kita lihat sikring juga di bawah dashboard, paling bawah itu ada sikring juga, itu di situ ada sikring power steering, kita cek semuanya. Nah, alhamdulillah yang rusak mobil saya ini hanya sikring aja, karena kalau sudah modulnya, waduh, itu harganya udah lumayan mahal sekali.
baca kerusakannya, karena mobil ini istilahnya sudah historinya sudah berantakan ya. Biasanya terjadi hal seperti itu karena kita melepas aki sembarangan, ataupun kita melepas sikring tapi akinya nggak dicopot, ataupun kontaknya on kemudian akinya kita lepas, kadang lupa itu kita, karena kita lupa kemudian kita cabut sikring, maka terjadilah error di mobil ini. Nah itu yang perlu kita perbaiki, itu di scan ulang. Nah untuk biasanya masalah lepas aki juga, maka RPM itu akan naik turun ya. Dia kalau didefinasi naik sendiri, kadang turun sendiri, naik sendiri, terus sendiri. Nah itu harus kita reset dengan cara bisa kita kita pakai gas, kita kontak on, kemudian kita gas 10 kali ataupun lebih nggak apa-apa. Nah itu gunanya kita mereset RPM ya, ataupun ditahan gas saja di angka 1 ya, angka 1000, tahan terus supaya gasnya kembali normal RPM-nya. Oke, mungkin begitu saja videonya teman-teman. Untuk masalah radiator bisa kalian lihat di deskripsi, ada linknya, nanti saya cantumkan situ.